Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap DKM Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama, Kota Bekasi, yang sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Majelis Taklim Ibu Masjid Baitul Jihad atau Majelis MTI Baitul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah catatkan duduknya kita di tempat yang mulia ini sebagai penyebab Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Langkah kita dari rumah dengan niat thalabul ilmi, insyaallah jadi sebab Allah beratkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Amin. Aminnya enggak usah ditahan-tahan. Silakan amin aja. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita simak pada kesempatan kali ini jadi bekal ilmu yang manfaat buat kita dalam menjalankan kehidupan dunia, terlebih nanti akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan hari yang cukup mendung. Tadi di perjalanan sudah agak gerimis. Dan alhamdulillah dengan niat talabul ilmi jihad fisabilillah, ibu-ibu bisa hadir dalam kajian rutin mingguan. Karena orang yang senantiasa memudahkan jalannya menuju ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan menuju perjalanannya untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau bicara mencari ilmu, belajar itu berat, ibu. Godaannya luar biasa. Kalau dengan tidak tanpa azam keinginan yang kuat, maka kalau bisa milih, kalau orang-orang yang tidak punya azam kuat, di pagi hari ini selesai kegiatan pagi dalam kondisi yang mendung, ibu-ibu milih nonton Netflix atau ngikut pengajian? Ya. Karena betul orang tidak semua mudah menuju majelis ilmu. Karena di antara keutamaan majelis ilmu itu salah satunya adalah bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surganya Allah di muka bumi, maka singgahlah, duduklah. Sahabat nanya, apa taman surganya Allah ya Rasulullah? Majlisul ilmi, tempat duduknya orang mencari ilmu. Kalau bicara surga, kalau kita baca dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah, tempat penuh dengan kenikmatan. Betul enggak? Penuh dengan sarana dan fasilitas yang luar biasa. Semua yang dipengenkan manusia disiapkan di surga. Tempatnya adem, di bawah sungai-sungai mengalir. Maka ilustrasinya majelis
ilmu itu taman surganya Allah itu begitu tuh. Di sebagian tempat saya mengisi kegiatan majelis taklim itu, majelis ilmu, saking karena taman surganya Allah di majelis ilmu adem, saking banget dia berada di taman majelis ilmu sampai khusyuk mendengarkan. Saking khusyuknya, macem-macem dah. Tapi kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah semuanya siap karena baru mulai ini. Kalau sudah 15 menit, 20 menit mungkin bisa kita cek lagi. Ya karena kata pakar pendidikan, masa produktif seseorang menangkap sesuatu informasi itu dalam hitungan hanya beberapa menit. Betul nggak Bu? Itu pun untuk usia-usia yang sedang, ya usia emas, golden age. Kalau ibu-ibu usia emas apa usia perunggu? Tapi insya Allah dengan niat kita hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemanfaatan buat kita semuanya. Kita berharap ini jadi catatan kita di hadapan Allah, dan Allah akan perlihatkan nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir, dan juga ketika dipertampakkan semua amal-amal perbuatan kita. Kapan itu? Yaitu nanti ketika kita sudah dimatikan dan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, bahkan ada yang lari ke atas bukit, ada yang berlindung di tempat yang kokoh, mereka membuat tempat perlindungan, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mereka akan menjumpainya. Kematian akan menjumpai mereka. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalau sudah dimatikan, maka mereka akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka akan ditampakkan, akan dijelaskan terhadap apa yang telah kalian lakukan waktu hidup di muka bumi. Kenapa pada diam aja Ibu? Dengerin. Enggak, saya takutnya saking ada di taman surganya Allah ini. Artinya semua amal kita tidak akan pernah lepas dari apa yang Allah akan tampakkan nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka apapun amal baik, amal yang khair, amal kebaikan maupun amal yang buruk, maka akan diperlihatkan dan dia akan melihat amalnya sendiri. Maka inginnya kita kemudian nanti ketika diperlihatkan itu, ya Allah, semua catatan-catatan amal saya di kehidupan dunia adalah amal yang soleh, amal yang baik. Kalaupun memang ada catatan keburukan kita, maka ketika Allah berikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Betul nggak? Sebab orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi orang yang baik ialah ketika dia melakukan kesalahan,
dia menyadari kesalahannya dan segera memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dikatakan orang yang baik itu orang yang gak pernah salah, bukan. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia melakukan satu kesalahan, ya Allah, saya sudah melakukan satu kesalahan. Tadi saya mau masukin pakaian kerja suami ke mesin cuci, ada uang tertinggal. Saya ambil, saya nggak bilang-bilang. Di tempat saya, kalau di sini insya Allah enggak. Ketika dia menyadari itu, dia perbaiki kesalahannya. Dia bilang, Pak, maafin mama tadi ketika meriksa baju yang mau dicuci ada uang 3 lembar. Ya Allah, iya mah itu kelupaan ya. Iya, mana sekarang uangnya? Udah dibeliin. Udah bakal bayar COD tadi. Ya Allah. Artinya apa, Ibu? Kesempatan waktu kita hidup di dunia ini adalah yang terbaik. Yang terbaik yang kemudian kita beramal soleh. Kalaupun ada amal keburukan yang kita lakukan, kita menyadari dan memperbaiki kesalahan kita. Karena kita yakin, sekali lagi kita yakin bahwa nanti pada akhir kehidupan kita diakhirkan di kehidupan dunia ini dan akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bicara umur kita nggak ada yang pernah tahu, betul nggak Ibu? Bisa jadi saya yang mudaan kalau dari segi umur, mungkin saya paling muda. Saya belakangan meninggalnya. Ibu-ibu yang tuaan atau usianya lebih banyak duluan. Atau ibu-ibu yang usianya lebih banyak duluan, saya mudaan belakangan. Kan nggak tahu kita ibu-ibu. Ya, karena kalau bicara begitu semuanya pasti pengen diberikan kesempatan umur panjang, betul nggak? Kata Buya Hamka dalam kitab tasawuf modernnya, kenapa sih orang-orang itu mereka enggan ketika berjumpa dengan kematian? Mereka takut ketika berbicara dengan kematian. Kata Buya Hamka, pertama karena mereka merasa masih banyak kesalahan, masih banyak merasa punya dosa. Kita merasa enggak ibu-ibu punya dosa? Merasa kita punya dosa. Tapi ketika kita merasa kita punya dosa, maka hapuskan kesalahan dan dosa kita, baik yang sifatnya hubungan kepada Allah maupun sifatnya hubungan kepada sesama makhluk Allah. Gampang Islam mengajarkan. Kalau yang kaitan kita hubungan dengan Allah, kita tinggal meminta ampunan kepada Allah, istighfar, perbanyak istighfar kita kepada Allah. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang terlindungi, terjaga dari perbuatan dosa, itu tidak kurang sehari semalam 70 kali beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan sampai 100 kali beliau minta ampun kepada Allah. Baginda Nabi ibu, sehari berapa kali minta ampun? Minimal 70 kali atau bahkan sampai 100 kali. Loh, kita sudah berapa kali? Masing-masing. Ada yang dalam hati, ya Allah, baru 2 kali saya istighfar tadi. Atau ada yang baru sekali istighfarnya itu juga karena pas lagi jalan sendalnya nginjek kotoran, astagfirullahaladzim, istighfar. Maka momentum Allah masih berikan kita kesempatan hidup, kita perbanyak istighfar. Kata Buya Hamka, orang khawatir takut dengan kematian karena merasa banyak dosa. Yang kedua, karena merasa amalnya belum cukup. Karena amalnya belum cukup.
Wajar kita merasa amal kita belum cukup. Karena apa? Karena kita tidak tahu kemudian amal mana yang Allah terima. Betul nggak kira-kira? Apakah sholat kita semuanya sudah pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sedekah kita, apakah zakat kita, atau ibadah-ibadah lain Allah terima? Maka pantas kemudian kita merasa amal kita masih kurang, masih belum pantas kita menghadap Allah nanti, karena kita merasa amal kita belum cukup. Maka kalau kita sudah merasa seperti itu, apa yang kemudian kita lakukan? Memotivasi kita untuk terus memperbanyak amal, karena kita tidak tahu amal yang mana yang Allah perkenankan. Kan dalam Al-Quran itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di surga, falya'mal amalan shalihan, maka hendaknya pertama dia beramal dengan amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, perjumpaan hamba dengan Allah dimungkinkan nanti ketika kita sudah memasuki masa yaumul akhirah, ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah. Nikmat terbesar yang Allah berikan selain kenikmatan-kenikmatan surga adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wala billah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan dapat balasan pahala dan masuk ke dalam surganya Allah, dan ada tambahannya nikmat yang terbesar, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah? Falya'mal amalan shalihan, dengan amal yang baik, amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, apa sih amal yang baik? Amal yang sudah memenuhi ketentuan secara syariat, baik syaratnya, baik rukunnya, baik sunnahnya, baik yang dilarang dalam ibadahnya. Contoh, ketika kita sholat, kita tahu tuh syarat sahnya kita sholat. Apa syarat sahnya sholat? Misalnya kita harus suci dari hadas baik kecil maupun besar. Kita tahu tempat yang kita gunakan untuk sholat juga suci, pakaian yang kita gunakan juga suci. Kita tahu rukunnya dari mulai niat kita sampai kemudian akhiri dengan salam, kita tahu. Kita tahu mana yang menjadi larangan-larangan ketika kita sedang sholat. Apa contohnya? Kata para ulama, bergerak 3 kali di luar gerakan sholat, orang yang sedang sholat itu bisa membatalkan puasa. Membatalkan sholat. Salah. Berarti ibu masih fokus. Saya yang sudah mulai nggak fokus. Maka itu ketentuan secara syariat, amal yang baik. Maka untuk bisa kita tahu itu ketentuan secara syariat, bagaimana caranya? Yaitu ta'allum, dengan belajar. Ini masih pembukaan saya, biar motivasi kita luar biasa tambah besar. Kalau dengan tidak belajar, kita nggak tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana yang membatalkan. Tapi ketika belajar, kita insya Allah tahu. Setidaknya syarat yang pertama amal kita Allah perkenankan, yaitu dengan amal yang soleh, kita bisa mengukur. Ibadah haji,
Bagaimana biar haji kita mabrur, haji kita diterima Allah. Kita tahu rukun haji, kita tahu wajib haji, kita tahu yang dilarang ketika sedang ihram haji. Sebab ada orang yang ketika sudah niat ihram haji atau niat ihram umroh, larangan-larangannya masih suka dilanggar. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Nah, semua amal ibadah itu bisa baik secara syariat ketika dia dengan belajar. Yang kedua, kemudian syarat kemudian kita bisa berjumpa dengan Allah nanti di surganya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan kita tidak mensekutukan Allah di dalam menjalankan ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan mukhlishina lahud, ikhlas karena menjalankan perintah agama yang Allah perintahkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Artinya ibadah yang kita lakukan semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi renungan kita ini, Ibu, sudah sekian berapa tahun kita menjadi mukallaf, orang yang sudah terkena beban ibadah. Apakah ada kemudian ibadah-ibadah kita bukan karena Allah? Apakah kan ada mungkin ibadah-ibadah kita yang karena manusia atau karena orang lain atau makhluk? Maka kita introspeksi, kemudian bisa jadi kemudian amal tersebut tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanamkan niat dari sekarang agar semua amal ibadah kita Allah perkenankan. Yang pertama, kita perbanyak ilmu di dalam menjalankan ibadah. Bukan hanya yang berkaitan dengan semua hal-hal tersebut, tapi juga nilai-nilai dan hikmah dari ibadah kita pahami. Yang kedua, kemudian amal kita fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah fokus karena Allah, rasanya yang berat jadi ringan. Yang berat jadi ringan. Yang sulit jadi mudah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk materi, Ibu. Bahwa hari ini saya diberikan materi tentang Ramadan, momentum membersihkan jiwa dan raga. Kenapa tema ini disampaikan? Karena kalau menurut hitungan kalender, tinggal beberapa hari, kurang lebih 20 atau 19 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kapan tepatnya kita tinggal menunggu penetapan atau yang disebut dengan itsbat awal Ramadan. Maka ketika kita sudah berjumpa dengan Ramadan, ada kewajiban yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Apa kewajiban ibadahnya? Yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini cukup familiar kalau sudah masuk bulan Ramadan. Karena semua penceramah, semua orang yang memberikan materi pasti mengutip ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 183. Saya sengaja tidak menuliskan maknanya dari ayat tersebut karena saya yakin ibu-ibu pengajar Majelis Ta'lim Baitul Jihad sudah tahu. Betul ya, Bu? Jadi saya enggak terjemahin, Bu, ya. Terjemahin enggak? Ketika ayat ini Allah firmankan kepada baginda Rasul,
Ini terjadi pada tahun kedua hijrahnya baginda Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tahun kedua Rasulullah berada di kota Madinah, ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Sekarang ini bulan Sya'ban. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah saum, ibadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Mari kita lihat dan perhatikan dulu. Ayat ini Allah mulai dengan memanggil kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak gunakan wahai orang-orang Islam? Bukan. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat wahai orang-orang yang beramal soleh? Tidak. Tapi Allah gunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita tahu keimanan seseorang muslim itu telah dia terpenuhi indikator-indikatornya. Yang pertama, dia antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wa rusulihi, kepada utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, dan ketetapan Allah baik dan buruk yang dihadapinya. Maka itu ketika dia iman dengan 6 hal tersebut, maka terpenuhi rukun keimanan. Dia iman kepada Rasul tapi enggak iman kepada kitabnya, terpenuhi enggak, Bu? Tidak, belum sempurna. Dia iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci Allah, iman kepada Rasulnya, tapi dia enggak beriman akan ada hari akhir. Kira-kira sempurna enggak keimanannya? Tidak. Semua harus terpenuhi. Dia iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir juga dia iman. Tapi giliran qada, ketetapan buruknya, dia enggak iman. Apa contoh qada ketetapan buruknya? Kehidupan kita seringkali menemui dua sisi, kenikmatan dan kesulitan. Satu sisi kita dapat kenikmatan yang bisa membahagiakan kita, maka mudah lisan kita untuk mengatakan alhamdulillah ya Allah, nikmat yang Engkau berikan luar biasa kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Ini adalah ketetapan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Tapi ketika kadangkala kita dapat satu kesulitan, ringan gak lisan kita Ibu? Paling yang muncul dari mulut kita adalah keluh kesah. Ya Allah, begini amat hidup ya Allah. Sakit udah bertahun-tahun, ya Allah, rasanya pengen mati aja. Ada nggak yang begitu? Nggak di sini, nggak. Di luar mungkin kita bisa lihat. Ya Allah, sulit ekonomi begini amat ya Allah. Rasanya nggak betah tinggal di Indonesia, pengen keluar negeri. Ada nggak yang begitu? Mau keluar negeri ngapain Bu? Liburan. Sulit kok liburan ke luar negeri gitu. Ketika ketetapan keburukan, kadang-kadang kita sulit untuk mengingat Allah, bahwa ini adalah keputusan Allah. Maka pantas Allah gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang sudah memenuhi unsur itu,
dia yang merasa ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan. Kalau bicara puasa, berbicara saum adalah memutus mata rantai kebiasaan yang kita lakukan selama 11 bulan sebelumnya. Kalau kita 11 bulan sebelumnya mungkin terbiasa pagi hari kita sarapan, siang hari kita makan siang, petang hari kita makan malam. Kebiasaan yang kita lakukan, tapi ketika Ramadan datang, ada perintah yang Allah perintahkan, yaitu ibadah puasa. Ketika syariat kemudian mengatakan yang biasanya kita sarapan pagi enggak ada di waktu pagi. Ketika kita makan siang mungkin enggak ada di makan siang. Bagi sebagian orang berat rasanya. Betul kan? Enak-enak makan, enak-enak ngopi pagi-pagi, nggak boleh sama ibadah puasa. Udah dah, saya mau mendingan nggak puasa deh. Ada nggak yang begitu? Ada mungkin. Banyak. Kalau mungkin kita berjalan ke daerah satu tempat yang banyak pertokoan, banyak tempat-tempat fast food, mungkin banyak orang-orang Muslim yang pada pagi hari Ramadan masih ngopi, masih sarapan, dan banyak. Maka pantas inilah Allah gunakan kata-kata orang yang beriman, karena dengan keimanan itu akan semua ringan. Yang kedua yang kita perhatikan, bahwa kewajiban ibadah puasa juga pernah Allah wajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Ada ibadah puasa juga yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu. Yang kita kenal ada salah satunya puasanya umat Nabi Daud. Apa modelnya puasa umat Nabi Daud? Satu hari dia berpuasa, satu hari dia berbuka. Besok dia berpuasa lagi. Besok dia berbuka lagi. Itu puasanya umat Nabi Daud. Maka ketika Nabi Muhammad diturunin Nabi dan Rasul, ada keistimewaan tersendiri, kewajiban ibadah puasa buat Nabi Muhammad dan umat bagi Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sering orang nanya kan, Bu, kok puasa tujuannya agar kita jadi orang yang bertakwa? Kenapa? Karena tujuan tertinggi dari derajat kemuliaan seorang hamba di mata Allah adalah nilai ketakwaan. Bukan ilmu yang bikin kita mulia di mata Allah, bukan harta yang bikin kita mulia di mata Allah, bukan jabatan yang bikin kita mulia di mata Allah, tapi yang bikin mulia kita di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang menyebabkan paling mulianya kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun dia miskin papa misalnya, ataupun dia orang yang tidak memiliki ilmu, tapi karena ketaatannya, karena ketakwaannya kepada Allah, bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kemudian Allah ingin jadikan orang-orang yang menjalankan ibadah saum, ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menghantarkan ia menuju derajat ketakwaan. Bagaimana caranya kemudian menuju derajat ketakwaan akan kita bahas selanjutnya. Nah, dasarnya kemudian hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, putra dari Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Jadi kalau dalam periwayatan hadis seringkali kita membaca ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Umar, Abbas,
Mas'ud itu sahabat yang menjadi orang tua. Beliau punya anak, namanya adalah Abdullah. Sama tuh, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nama anaknya adalah Abdullah. Maka sudah jadi kesepakatan kalau disebut Ibnu Umar, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam itu atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tegaknya Islam dengan 5 hal. Yang pertama, pengakuan kita, syahadat kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pokok. Maka pantas seorang dikatakan muslim kalau dia sudah bersyahadat. Betul nggak? Kita punya sahabat misalnya non muslim, ketika dia tertarik ingin memeluk agama Islam, gerbang pertamanya adalah dia dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Maka digunakan kalimat iqamis shalah, menegakkan salat. Kenapa? Bukan melaksanakan tapi menegakkan, karena sholat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat nanti yang akan jadi amal pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab Allah di yaumil kiamat nanti dari amal perbuatan seorang hamba adalah amal solatnya. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau solatnya baik, maka insya Allah amal yang lainnya juga baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau solatnya rusak, bisa jadi amal yang lain juga rusak. Maka pantas kemudian digunakan kalimat iqamis shalah. Tegakkan semua aturan-aturan salat. Tegakkan, laksanakan semua ketentuan-ketentuan salat. Maka ketika menegakkan dan melaksanakan ketentuan salat, maka insya Allah salat kita akan baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, mendatangkan zakat. Ita itu dari kata atayati. Ata itu artinya mendatangkan. Kenapa menggunakan ita'iz zakat? Secara harfiah, zakat itu yang mengeluarkan, kita yang memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ita'iz zakah, kita mendatangkan zakat yang kita keluarkan diberikan kepada mustahik. Sioganya seperti itu. Zaman baginda Rasul, orang-orang yang mau mengeluarkan zakat, mereka mendatangi fakir miskin. Saya berikan zakat saya berikan zakat saya. Tapi fenomena kemari semakin berubah. Yang datang mengambil zakat siapa? Para mustahik. Betul ya, Bu? Iya. Bahkan mereka sudah kumpul di depan rumah orang yang mau mengeluarkan zakat, berdesak-desakan. Secara harfiah makna ita'iz zakah itu
artinya orang yang mengeluarkan zakat yang mendatangkan orang yang mustahik. Zakatnya dibawa-bawa tuh. Maka yang terbaik adalah yang terdekat dari lingkungannya. Dia tahu ini dia mustahik, dia orang yang pantas untuk menerima zakat, kepada dia diberikan. Wa ita'iz zakah wa hajjil baiti. Unsur Islam yang berikutnya adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Haji liman istata'a ilaihi sabila. Haji Allah wajibkan atas orang-orang yang mampu berjalan ke sana. Bu, sekarang alhamdulillah warga Indonesia semuanya mampu melaksanakan ibadah haji. Bahkan sampai antrian keberangkatannya saja sudah menunggu hampir belasan tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Artinya alhamdulillah warga negara Indonesia semuanya sudah kaya, sudah mampu. Ya. Tinggal apa? Tinggal waktu ketetapan Allah kapan mereka bisa berziarah ke Baitullah. Enggak usah berpikir ya sampai enggak umur saya ya. Nunggunya sampai belasan tahun. Nunggunya masih puluhan tahun. Umur yang punya Allah. Maka tetapkan niat kalau sudah punya kemampuan kita ingin melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang akan jadi kajian kita, puasa di bulan Ramadan. Kita masuk kepada puasa dan pengertiannya itu. Secara bahasa, saum itu al-imsak. Imsak artinya menahan diri. Secara makna bahasa, as-saum huwa imsak, menahan diri. Menurut syara adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, dari sejak mula terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini syarat, definisi pengertian syariat. Puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sejak kapan waktunya? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dilakukan karena Allah dan ada syarat-syarat tertentu. Kita masuk ke syarat wajibnya. Pertama, syarat orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa, dia muslim atau Islam. Ya, tadi bunyal Islamu ala khamsin. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kalau non muslim bagaimana Ustaz? Tidak ada kewajiban ia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi kalau dia mau menghormati itu lebih baik. Kita berkawan bukan hanya kepada sesama muslim, misalnya ada kawan kita yang non muslim. Kata yang non muslim bilang, saya tidak makan dan tidak minum karena ini bulan Ramadan. Memang kenapa kamu puasa? Tidak, karena saya menghormati. Bagus enggak itu? Bagus. Tapi kadang-kadang kita punya kawan muslim di bulan Ramadan, makan minum seenaknya di depan kita, malah dia yang tidak menghormati Ramadan. Ada nggak kira-kira begitu? Ada juga ternyata. Yang kedua, balik itu apa? Usia seseorang sudah taklif, sudah memenuhi ketentuan hukum. Baliknya seorang anak laki-laki yaitu waktu ba'dal ihtilam. Kita punya anak laki-laki, ibu, untuk mengukur dia sudah balik atau belum, kalau dia sudah pernah ihtilam. Apa makna ihtilam? Mimpi bercumbu sampai keluar, mohon maaf ini harus saya jelaskan, sampai keluar sperma. Ihtilam itu usia baliknya anak laki-laki.
Kalau sudah ihtilam, maka dia sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Anak perempuan, kapan batasan waktu dia sudah balik? Ketika masuk masa menstruasi pertama. Kalau ibu sudah punya anak yang sudah ihtilam bagi laki-laki, sudah haid yang perempuan, maka ketika Ramadan besok mereka sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, berakal. Apa maksudnya berakal? Dia bukan junun, dia bukan orang yang hilang kesadarannya, dia bukan orang yang tidak ngerti, dia bukan orang yang hilang kesadarannya. Karena ada hadis Rasulullah, rufi'al qalam an salasin. Kewajiban itu tidak terbebani kepada 3 orang. Siapa? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqadha. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau dia tertidur, maka dia tidak terkena beban hukum. Ibu menjelang waktu zuhur misalnya tertidur, misalnya jam 11 atau setengah 12, karena memang ada kesunahan tidur sebelum waktu zuhur, disebut dengan tidur qailulah, tidur sedikit. Rasulullah selalu melakukan tidur qailulah, sedikit tidurnya, nanti pas waktu zuhur masuk. Kita pengen ngikutin gaya Rasulullah qailulah, tapi ketidurannya bangunnya udah jam setengah 2. Kena hukum nggak? Waktu tidurnya kita, karena sebelum waktu zuhur kita tidak terkena hukum. Bangun, sadar kita belum sholat zuhur, kerjakan sholat zuhur. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu zuhur, entar-entaran dulu deh sholat zuhurnya, kepulusan. Maka ada ketetapan hukum di situ, yaitu kita lalai melaksanakan sholat. Bangun setengah 3 baru kita sholat zuhur, terpenuhi kewajiban sholatnya, tapi ada lalai yang kita kerjakan juga. Maka itu hilang tuh kewajiban kalau orang tertidur. Yang kedua apa? Wa anis-shaghiri hatta yakbura. Anak kecil sampai dia dewasa. Anak kecil mah tidak terkena hukum, Bu. Tidak terkena hukum syariat. Maka kadang-kadang ada orang yang menganggap anak kecil itu bukan orang, Bu. Saya ada satu acara ditelepon sama panitia, Ustaz, nanti acara kita mulai jam 8 malam ba'da isya. Sekarang sudah jam 8 kurang seperempat, kurang 15 menit. Saya tanya, apakah jamaah sudah ada? Belum ada, Ustaz, baru anak-anak. Kata saya, anak-anak orang atau bukan ini? Ya, betul nggak? Kenapa? Karena anak-anak terangkat kewajibannya, hilang kewajibannya. Jadi kalau bicara anak-anak, nggak ada yang salah dari anak-anak, Bu, betul nggak? Kalau anak-anak ikut sholat berjamaah, yang laki-laki misalnya, ketika mereka bercanda, berisik, yang salah bukan anak-anak. Yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa tidak memberikan pemahaman? Ya, nanti kalau sholat, khusyuk ya, tenang, nggak boleh bercanda. Kalau mau bercanda nanti. Di tempat saya ada, Bu. Anak-anak ketika bercanda di masjid sama pengurus masjid, hei, bercandanya jangan di masjid, pindah dia ke depan masjid. Ya tetap aja namanya anak-anak, betul nggak? Hatta yakbura, sampai dia dewasa. Wa anil majnuni hatta yafila. Yang ketiga, orang yang tidak terkena hukum, yaitu orang yang junun, orang yang gila, orang yang hilang sadarnya, sampai dia sadar. Artinya sampai hilang jununnya.
Jadi kalau nanti ada orang yang tidak berpuasa Ramadan, bisa jadi karena dia masih anak-anak. Udah besar Ustaz. Ya mungkin bisa jadi dia tidur, orang bangun kok. Oh mungkin yang terakhir kali. Apa? Junun, gila. Ada. Artinya itu tidak dibenarkan untuk melegalkan dia tidak puasa kalau pura-pura gila. Terus ada orang yang pura-pura gila, boleh nggak puasa? Tetap wajib puasa. Orang gilanya nggak bener kok, cuman pura-pura. Nah, yang keempat, sehat, mampu atau sanggup dan tidak dalam perjalanan. Jadi ini wajib dia sehat. Kalau seandainya dia sakit, kemudian sakitnya bisa semakin bertambah karena dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Atau sanggup dan tidak dalam perjalanan. Ini kadang-kadang sedang jadi persoalan, Bu. Ustaz, apakah saya boleh tidak berpuasa kalau saya misalnya pergi keluar kota? Sampai ratusan kilometer, tapi cuma 1 jam perjalanannya. Karena apa? Karena naik pesawat. Betul gak? Boleh nggak saya nggak puasa? Kalau secara umum dari ayat Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau secara umum dari ayat ini dimanakan mau yang sakit, mau yang sedang perjalanan, dia boleh tidak berpuasa. Tapi hukumnya wajib mengqadha puasanya nanti. Tapi kalau saya mau puasa boleh Ustaz? Ya boleh. Karena tidak puasa itu adalah rukhsah yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini untuk ibu-ibu dan kelompok ibu-ibu. Kalau saya enggak. Ya. Jadi kalau sudah bersih dia dari haid dan nifas, masuk bulan Ramadan, maka wajib dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2, Ibu. Yang pertama, niat berpuasa. Kata ulama mengatakan, kapan waktu niat berpuasa? Sejak sepanjang malam di bulan Ramadan dia berniat puasa untuk esok hari, boleh. Jadi biasanya untuk mengingatkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita, diri kita, selesai kita qiyamul lail, sholat sunnah tarawih, kita niat tuh dalam hati mau melaksanakan ibadah puasa. Kita ajarin anak-anak kita, boleh seperti itu. Atau ketika makan sahur kita niat juga boleh. Ya. Yang kedua, apakah wajib niat itu untuk puasa Ramadan? Dijelaskan kata Rasulullah, malam yabitu siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak niat di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka dia tidak dinilai melaksanakan ibadah puasa. Ini hati-hati. Ya, kalau untuk ibadah Ramadan niat menjadi rukun. Kalau dia tidak niat ketika malam hari sampai sebelum terbitnya fajar untuk berpuasa di bulan Ramadan hari itu, maka tidak dianggap sedang berpuasa. Artinya dia wajib qadha. Kalau puasa sunnah, nah puasa sunnah beda hukumnya. Pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah Siti Aisyah. Kata Rasulullah, hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu yang bisa aku makan? Kata Siti Aisyah, la ya Rasulullah, enggak ada ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau enggak ada yang bisa dimakan, ya udah saya puasa. Puasa sunnah. Selagi belum ada sesuatu yang dimakan atau diminum.
Boleh niat puasa pada saat itu, boleh untuk puasa sunnah. Ibu-ibu misalnya di hari Senin karena mungkin belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, niat puasa sunnah hari Senin di siang hari misalnya boleh, karena niatnya niat sunnah. Yang kedua rukunnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jelas kita sudah maklum bahwa sudah banyak kajian yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Kalau ngomongin keburukan temen, batalin puasa enggak, Bu? Kadang-kadang kita suka dengar, nggak boleh ngomongin orang, batal ntar puasanya. Betul nggak kayak gitu? Secara syariat puasanya tidak batal, tapi yang dibatalkan adalah nilai pahala puasa. Puasa sih dia, tapi masih gibah. Puasa sih dia, tapi masih suka bohong. Puasa dia, tapi masih suka mengumpat orang lain. Bisa jadi kemudian kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Apa yang dia dapat? Cuma rasa lapar dan rasa haus. Na'udzubillah. Nah, kita ke amalia sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sekedar mengingatkan. Yang pertama, kita memperbanyak qiyamul lail. Agak kecil tulisannya ya. Ya, memperbanyak qiyamul lail. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang melaksanakan salat di malam Ramadan karena iman, karena mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah hapuskan semua dosa-dosa terdahulunya. Mumpung masih Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, kalau bisa kita niatkan, saya pengen selesai Ramadan ini dengan sempurna qiyamul lail saya, sempurna salat tarawih saya, sempurna salat witir saya, sempurna tahajud saya. Tidak bolong, kecuali yang uzur. Betul ya? Kalau tidak uzur, saya mau maksimalkan. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini misalnya kita anggap sebagai Ramadan terakhir kita. Jangan ditunda-tunda. Saya pengen tahun depan aja baru sholat tarawih. Siapa yang tahu dia umurnya sampai tahun depan? Betul nggak, Bu? Maka niatkan biar motivasi kita, cara motivasi diri kita untuk bisa sebaik-baiknya ibadah, yaitu ketika kita menganggap kesempatan Ramadan tahun ini kesempatan terakhir buat kita. Ya Allah, sayang banget kalau saya nggak sholat tarawih. Ya Allah, sayang banget kalau saya nggak sholat witir. Ya Allah, kalau saya nggak tahajud. Saya Ramadannya belum tentu saya jumpa lagi Ramadan tahun depan. Jadi itu yang memotivasi kita. Yang kedua, sunnah yang dilanjarkan Rasulullah adalah makan sahur. Ya. Saharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ila sholati. Kemudian Rasulullah thumma qama ila sholati, kemudian Rasulullah melaksanakan salat sunnah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Berapa lama jarak antara adzan dengan sahur? Kata Rasulullah, qadra khamsina ayah, sekira kita membaca 50 ayat. Jadi disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Kata Rasulullah, antara waktu sholat subuh dengan makan sahur kita sekira kita membaca ayat 50 ayat dari Al-Quran. Dekat. Betul ya, Bu? Ya kurang lebih ya 15 menit atau 20 menit kalau bacanya lancar. Kalau yang bacanya terbata-bata bisa 1,5 jam. Ya.
Jadi mengakhirkan sahur kita. Yang ketiga, kalau sahur diakhirkan, berbuka puasa disegerakan. Itu juga amaliyah sunnah. La tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fitr. Kebaikan selalu ada pada umatku kalau dia menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Sahurnya diduluin, berbukanya ditelatin, ditunda-tunda. Saya masih kuat, saya mau nambah lagi 2 jam lagi puasa. Begitu boleh gak? Waktunya dia berbuka, dia harus berbuka. Itu bagian daripada sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi amaliyah sunnah kita di Ramadan? Perbanyak doa, ibu. Perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ramadan waktu kita puasa termasuk waktu-waktu mustajabah. Jadi ada tempat mustajabah, ada waktu mustajabah. Kalau tempat mustajabah ketika kita sedang haji dan umroh, misalnya kita ziarah ke makam Rasulullah, ada tempat ma baina mim baiti wa mimbari radatun yang disebut dengan radah. Itu termasuk tempat mustajabah. Ketika kita tawaf, itu juga tempat kita sedang mustajabah. Maka disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Tapi kalau waktu, tidak semua. Ada waktu yang mustajabah, salah satunya da'watus shaim. Doa orang yang sedang berpuasa. Orang yang puasa doanya mustajabah. Maka kalau lagi puasa, doanya yang baik-baik aja. Jangan sampai ada doa perkataan yang kurang baik. Saya punya guru dulu mengajarkan begini. Kalau lagi puasa, ucapkan yang baik-baik. Kalau enggak baik, biasanya suka kejadian. Contohnya apa? Kata ada orang bilang begini, Ramadan ini, Lebaran Idul Fitri ini, saya sih enggak beli pakaian baru. Tahu-tahu nggak bisa beli baju baru, katanya dia. Itu zaman dulu, sebelum zaman kita masih kecil kan, kita kalau lebaran biasanya girang karena baju baru. Kalau sekarang sih emang setiap minggu bajunya baru mulu. Kalau dulu pakai baju baru itu kalau cuma lebaran. Kenapa? Karena ada ucapan tuh, bisa jadi sama Allah, ya udah kalau nggak mau pakai baju baru jangan dah, kata. Ya artinya gampangnya begini, ucapan kita harus ucapan yang baik. Karena kita sedang berpuasa. Orang yang berpuasa doanya mustajabah. Nah, amalia berikutnya ini menjaga ucapan. Menjaga ucapan. Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfuth wala yajhal fa inna mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun ila shaimin." Jadi kalau seseorang yang dia berpuasa, maka jangan dia berlaku kebodohan. Apa berlaku kebodohan? Kata-kata kotor, fala yarfuth. Jangan berkata kotor, jangan berkata sesuatu yang dapat merusak nilai puasa. Kalau ada orang yang memancing emosinya, mengajak berkelahi atau memancing emosi, ingatkan kepada diri kita dan orang itu, inni shaimun. Saya sedang puasa, saya nggak mau nanggapin omongan kamu, saya nggak mau nanggapin tantangan kamu, enggak, saya lagi puasa. Inni shaimun. Menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan hikmah puasa. Dan tidak kalah penting adalah memperbanyak sedekah. Ayu sedekati afdal ya Rasulullah. Sahabat nanya begitu. Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sedekatun fi Ramadan. Salah satunya sedekah yang afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Man fattara shaiman. Kan ada hadis begitu. Barang siapa yang memberi makanan
untuk orang yang berbuka puasa di waktu puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi nilai pahala puasanya dan puasa orang yang diberi makanan. Jadi dapat 2 kali lipat dia. Itu gara-gara dia sedekah. Maka sudah jadi tren sekarang, sudah banyak misalnya orang-orang yang berbagi takjil. Betul ya Bu ya? Berbagi makanan untuk berbuka puasa. Niatkan bagus itu, tapi niatkan semata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jangan gara-gara lihat tetangganya ngumpulin takjil begitu banyak dia ngikut, masa saya kalah sama tetangga. Niatkan karena Allah. Memperbanyak iktikaf di masjid, terlebih di 10 hari terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shaddal mizara wa aiqadha ahlahu. Kalau Rasulullah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat sarungnya dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tujuannya? Berharap berjumpa dengan satu malam yang ketika kita beribadah di malam tersebut setara nilainya dengan beribadah 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar, atau kita sebut Lailatul Qadar. Kalau begitu berarti di 10 hari terakhir ya, kalau menurut Rasulullah. Bisa jadi di pertengahan, bisa jadi di awal. Maka kewajiban kita menjaga Lailatul Qadar dari sejak hari pertama Ramadan sampai terakhir. Walaupun dalam beberapa riwayat seringkali Lailatul Qadar itu diturunkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi paling kagak kalau misalnya dari awal kita sudah mensiap-siap, kita termasuk orang yang siap menjaga Lailatul Qadar. Jadi kapanpun datang Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat. Syaratnya adalah dengan ibadah. Ustadz, saya nggak tidur sih malam 10 terakhir Ramadan. Oh, Bapak itikaf di masjid? Enggak, saya ronda. Kalau Bapak rondanya sambil baca Al-Quran, kalau Bapak rondanya sambil baca zikir, tasbih, bisa jadi. Enggak Ustaz, saya ronda sambil dengerin lagu dangdut. Nah itu yang kita harus memperbanyak dikit. Terakhir mungkin ya Bu ya, sudah dikit lagi, sudah waktunya memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan dibalas 10 kebaikan sama Allah. Bahkan kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun. Orang yang membaca alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah berapa huruf? 3 dikali 10, dikali sekian banyak pahala yang Allah siapkan. Ustaz, cukup kalau begitu saya baca alif lam mim aja. Semakin banyak akan semakin banyak pula ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah penting, konsisten dalam ibadah ya. Konsisten apa Bu? Terus menerus ya. Jangan awal-awal penuh tuh masjid dengan jamaah sholat tarawih, tapi kalau sudah mulai masuk pertengahan, alhamdulillah ada kemajuan. Apa yang maju? Shaf jamaah makin maju. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Terakhir ini saya kutip dari salah seorang pendapat, kenapa sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini dituliskan dalam kitab Amal Yas dari Rawail Ijaz fi wudu wa shalah wa saum. Ada keterangan salah seorang ahli kesehatan namanya Dr. McFadden. Dia menulis kenapa puasa bisa menyehatkan.
Satu, karena mengistirahatkan organ pencernaan. Sampai 11 poin saya kutip di sini. Tapi mungkin banyak orang-orang lain merasakan kenikmatan dengan puasa, dia tambah sehat. Orang yang puasanya misalnya sebelum puasa dia suka sakit lambung, tapi ketika puasa malah sehat. Ada yang orang punya hipertensi misalnya, tapi dengan puasa kemudian jadi sehat. Masing-masing memiliki pengalaman ruhani dan kesehatan dengan ibadah puasa yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur sampai kepada Ramadan dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya kita menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau terlalu panjang sampai kemudian lewat batas waktu dari sesuai yang tadi disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat fitrah kita berikan kepada kedua orang tua kita atau saudara kandung yang hidupnya kesusahan itu? Cuma pertanyaan itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Pertanyaan Ibu, apakah boleh zakat itu, khususnya zakat fitrah, kita berikan kepada orang tua atau orang-orang yang tinggal jauh misalnya? Setiap ibadah ada ketentuannya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir, itu yang disebut dengan asnaf mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, ibnu sabil, sabilillah, mu'allaf, ya, sampai yang ke-8 itu. Kalau di Quran 9, tapi yang 8 di Indonesia nggak ada, yaitu orang yang memerdekakan budak. Nggak ada perbudakan dia. Artinya dari situ dijelaskan bahwa kalau dia tidak memenuhi unsur asnaf, maka tidak terpenuhi dia mengeluarkan zakatnya. Kalaupun mau diberikan disebut dengan sedekah. Gitu. Tapi kewajiban zakatnya masih enggak? Masih. Harus kepada unsur mustahik. Fakir, miskin, ibnu sabil, mu'allaf, orang yang punya hutang di jalan Allah. Utangnya pun utang karena mungkin buat biaya sekolah anak, biaya buat anaknya belajar, bukan utang budol. Ya. Kan banyak sekarang orang yang punya utang gara-gara apa? Budol. Untuk yang hal-hal yang berbaik. Jadi kalau ibu mau kepada orang tua, nilainya bukan zakat. Bukan hanya fitrah, termasuk zakat mal juga. Ya. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuai dengan nisabnya kita wajib kita keluarkan tuh 2,5%-nya. Senilai setara dengan emas 86 gram ya. Ya, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sudah sampai 1 tahun. Kepada siapa kita bayar? Ya tetap kepada fuqara, masakin, wabni sabil, mu'allaf gitu. Kalau buat saudara, buat orang tua, buat tetangga, kita niatkan hadiah bisa lebih baik. Kalau orang tua kayaknya lebih pantas kita sebut dengan hadiah. Betul ya Bu ya? Masa orang tua kita sedekahin, ibu saya sedekah nih ibu. Gitu. Ya. Jadi kita niatkan hadiah. Kalau buat kerabat yang jauh, misalnya kita niatkan sedekah. Kalau memang dia memenuhi unsur dia fakir, miskin, bisa jadi boleh. Gitu. Tapi kalau untuk orang tua bukan disebut dengan mustahik gitu ya.
Ya, kan ada anaknya yang mampu. Gitu. Paham ya? Atau ada yang masih dipertanyakan? Ya. Yang terpenting sesuai dengan ketentuan asnaf mustahik. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita niatnya berzakat tapi bukan kepada asnaf, maka bisa jadi itu adalah sedekah. Kalau sedekah kita bisa berikan kepada siapapun. Sedekah bisa kita berikan kepada siapapun. Hatta dia kemudian non muslim, kalau kita mau sedekah, kita mau beri hadiah, itu diperbolehkan. Kalau kita mau ngasih hadiah. Tapi kalau zakat tetap harus kepada unsur asnaf mustahik. Gitu. Baiknya memang kita berikan langsung. Kita berikan langsung. Kita tahu persis dia termasuk orang fakir, dia orang miskin, dan dia memang butuh dengan bantuan, maka kita antarkan, itu lebih mulia ketimbang dia harus antri gitu ya, harus berbaris-baris, jadi menampakkan kemiskinan. Tapi kalau orang yang kemudian menganggap kemiskinan itu adalah sesuai yang Allah tetapkan, dia nggak akan seperti itu. Jadi ada istilah orang miskin gengsi. Ada miskin-miskin gengsi banget. Bukan gengsi, tapi menjaga iffah, menjaga diri. Jangan sampai kemudian kemiskinan malah dijadikan bahan untuk menjual, mendapatkan keuntungan pribadi. Iffah namanya, menjaga diri. Itu ya. Saya rasa cukup ya, cukup. Oke, karena mungkin waktu yang membatasi kita semuanya, saya mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu melebar, terlalu meluas, yang kemudian pada akhirnya mungkin tidak sampai kepada apa yang ibu-ibu harapkan. Namanya manusia, saya punya khilaf, punya salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih saya ucapkan atas segala perhatian ibu-ibu. Insya Allah kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, ibu-ibu jangan mandi di ladang. Malu bu dilihatin orang, gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, dapat ibadah kepada Allah terlebih di bulan Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari ke depan. Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, dan Allah sampaikan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.